Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di pagi hari ini sudah ada yang mau berangkat mudik dari Bandung dan Taman Mini. Yes. Jadi sudah ada mudik gratis bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah. Yes. Untuk membawa pemudik dari Jawa Barat, dari Jakarta ke Jawa Tengah. Tapi di pagi hari ini Bisik-Bisik Adiatma tidak membicarakan masalah mudik, tetapi tentang World Kidney Day 2026. Bersama saya si Adi dan saya si Atma. Biasanya itu ya, Sermo ya. Dan Maman dan Maulid ini. Iya. Si Adi dan si Atma. Baik, Mbak Maulid. Oke, baik, di momen spesial hari ini memperingati World Kidney Day Ya. atau Hari Ginjal Sedunia. Kita akan membahas lebih lanjut bahwasannya dan juga kita diajak untuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung kita. Karena biasanya nih kita itu baru ngerasa peduli kalau kita sedang mengalami atau gangguan pada ginjal kita. Betul, Mas? Betul, kita turut berduka cita juga atas meninggalnya salah satu penyanyi Indonesia yang meninggal karena kanker di ginjalnya juga ya. Artinya itu di hari ginjal juga kita harus memperhatikan bagaimana kita harus mengendalikan diri kita, terdiagnosanya bagaimana, awal mulanya menjaga ya. kesehatannya. Nah, di pagi hari ini akan bergabung dengan kita di Bisik-Bisik Adiatma. Yang pertama, Mbak Maulid. Oke, Ya. ada narasumber kita pertama. Tentunya beliau ini adalah praktisi klinisi yang sangat berkecimpung di dunia percuci darahan ya, atau hemodialisa kita menyebutnya Percuci ya. darahan. Iya. Enggak cuci laundry ya. Beda lagi ya. Baik. Oke. Nah, langsung saja ya kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Dr. Arina Rahma Lutfiana. Selamat pagi, Dr. Arina. Selamat pagi, Dokter. Ya. Yang kedua, nah ini kalau ini tidak hanya terkenal di dunia hemodialisa saja, di rumah sakit sampai di perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia di bagian Jawa Tengah. Beliau juga salah satu pengurusnya. Ya, ketuanya. Iya dong. Itu kalau di hemodialisa juga dia di Persi juga sebagai pengurus juga. Ya, baik. Pagi hari ini akan bergabung dengan Dr. Arina. Ya. Mas Nugroho Lazuardi Eskep Nes Mkep. Nah, biasanya alhamdulillah. Kalau kita ngobrol sama Mas Nuk itu biasanya ilmiah. Ya. Ya, kalau ini kita ajak santai hari ini. Ngobrol santai. Baik. Ini gimana kabarnya nih Bu Arina, Mas Nuk, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Puasa bulan berapa, Dokter? Rahasia. Mas Nuk. Kebangetan nih. Nggak boleh ya. Sudah besar kok tidak puasa ya. Nanti dikatain gitu sama anak-anak ya. Beduk ya. Oke, baik, langsung saja ya. Kita ke topik tadi sudah kita bahas di awal bahwa hari ini kita dalam rangka peringatan World Kidney Day 2026 atau Hari Ginjal Sedunia tahun 2026. Betul. Ya, langsung saja nih, pemirsa pasti juga penasaran kan? Nah, apa itu World Kidney Day? Mungkin bisa langsung dijawab sama Dr. Arina ya sebagai narasumber pertama kita. Monggo Bu Arina. Langsung serahkan ke Mas Nuk. Jangan lempar-lemparan loh ya. Siap. Baik, Oke. jadi dalam setiap tahun, setiap tanggal 12 Maret itu kita memperingati Hari Ginjal Sedunia. Nah, tahun 2026 ini berarti sudah 20 tahun kita memperingati karena dimulai sejak tahun 2006. Nah, tema tahun ini adalah ginjal sehat untuk semua, melindungi manusia dan menjaga lingkungan planet gitu. Oke. Terus kenapa sih kok ini perlu diperingatin segala sih Bu? Jadi Hari Ginjal Sedunia itu kita peringati untuk lebih ini ya, sebenarnya lebih ke deteksi dini. Jadi menjaga kesehatan ginjal itu nggak bisa hanya dari kita sendiri aja, tapi kita juga harus menjaga lingkungan gitu, karena lingkungan juga akan mempengaruhi ke kesehatan pada umumnya semuanya gitu, nggak hanya ginjal aja gitu. Oke, jadi memang ada timbal baliknya ya, hubungan timbal balik antara kesehatan kita dengan lingkungan ya, gitu Mas Nuk ya? Iya.
Ya. Sebenarnya dengan sekarang ya, dengan tema Green Kidney Day, kita selain peduli sesama pasien-pasien yang menjalani cuci darah atau dengan kesehatan ginjal kita, kita juga harus peduli untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena ternyata beberapa penelitian ataupun beberapa masukan itu, rujukan kami, lingkungan juga mempengaruhi kesehatan ginjal kita. Makanya hari ini teman-teman akan membahas terkait Hari Ginjal Sedunia dengan tagline kami yaitu Green Kidney Day. Iya. Kalau kita bicara ginjal ya, sebenarnya Iya. ginjal itu untuk apa sih dokter? Untuk kok sampai dibicarakan 20 tahun ini loh. Oke, ginjal itu kan salah satu organ penting dalam tubuh manusia ya. Dia utamanya itu sebagai organ untuk menghasilkan air kencing. Jadi air kencing itu terisi sampahnya manusia itu di air kencing itu. Hasil metabolisme yang sudah tidak terpakai itu kan harus dibuang. Nah, kalau misalnya ginjalnya itu bermasalah, otomatis air kencingnya nggak bisa keluar, sampahnya jadi numpuk di badan. Nah, itu yang akan menimbulkan gangguan kesehatan. Seperti itu. Dan fungsi lainnya misalnya dia itu memproduksi hormon untuk membentuk sel darah. Makanya beberapa pasien yang terkena gagal ginjal itu dia sering banget HB-nya turun, jadi harus sering transfusi juga. Seperti itu. Fungsinya banyak juga ya. Banyak juga ya, tadi hanya menyaring darah itu ternyata juga untuk memproduksi ya sel-sel darah tadi juga memerlukan fungsi dari ginjal tersebut ya. Termasuk juga membuang sisa-sisa kotoran yang ada di Iya. tubuh Di kita dalam ya. tubuh kita. Saya ngerti kalau bahasa Amerikanya saringan ya. Iya. Ya. Filter. Jadi ya, ginjal itu ya teman-teman ya, ginjal itu kecil, hanya sebesar 150 gram atau sekepal kita. Kepala tangan. Jadi kecil-kecil cabai rawit ternyata ya. Iya. Fungsinya banyak tadi ya. Satu, mengatur keseimbangan asam basa, keseimbangan cairan di dalam tubuh kita, memproduksi hormon tadi yang disampaikan untuk mengatur tekanan darah, mengatur eritropoietin atau yang kita sebut HB ya, hemoglobin kita supaya tidak turun lah. Itu makanya kenapa sih ginjal harus kita peringatkan? Ternyata kecil-kecil cabai rawit itu harus dijaga sampai kita bisa sehat selalu. Gitu. Jadi nggak cuma organ apa ya, organ yang gede-gede lainnya kayak jantung, paru, ginjal pun juga perlu jadi Ginjal. concern kita ya. Iya, sekarang. Iya. Oke. Nah, Dari ginjal sendiri ya Mbak ya. Berarti kan sudah artinya untuk menyaring dan memproduksi dan lain-lain tadi. Untuk melihat ginjalnya itu masih berfungsi dengan baik atau tidak itu bagaimana ya? Tentunya gini, bisa misalnya kalau pada pasien terutama itu sebenarnya gangguan fungsi ginjal itu lebih sering nggak bergejala. Jadi tiba-tiba aja pasiennya itu misalnya jatuh dalam kondisi sakit, dia nggak merasakan keluhan apapun gitu. Ketika diperiksa ternyata hasil labnya menunjukkan sudah mengalami penurunan fungsi ginjal gitu. Nanti dicek di hasil laboratnya itu terutama, jadi di ureum kreatinin itu sudah mulai ada peningkatan gitu. Kemudian biasanya nanti dokter akan mengonfirmasi dengan pemeriksaan USG. Dari USG itu dilihat apakah memang dari ginjalnya itu sudah mulai ada ukuran yang mengecil. Biasanya kalau penyakit ginjal kronis itu ukuran ginjalnya yang sudah kecil itu jadi makin tambah mengkerut kecil lagi ya. gitu. Terus yang tanda-tanda yang bisa kita lihat secara awam tuh ada penurunan jumlah kencingnya, kemudian biasanya pasien itu juga akan bengkak, Badannya ya, lama-lama bengkak ya. kakinya bisa perutnya jadi buncit atau bahkan bisa Jangan gitu Bu, jangan gitu Bu. Ada yang merasa tersinggung. nggak boleh body shaming Tolong ya. diaturkan ya, diatur itu ya, dikondisikan ya. Apa namanya, kadang sampai jatuh ke kondisi sesak nafas selain karena ada penumpukan cairan yang nggak bisa keluar karena ada fungsi ginjal yang terganggu, itu juga bisa karena ada gangguan keseimbangan asam basa tadi dan penumpukan cairan serta ada penurunan HB itu tadi juga menimbulkan keluhan sesak nafas. Gitu. Iya, benar-benar. Kompleks ya. Kompleks ya. Kompleks banget ya. Tapi rumah sakit kita sudah bisa untuk pemeriksaan tadi, ada USG, ada laboratorium untuk orientum. Bisa Sudah. dilakukan. Bisa melayani. Iya, Tadi sudah paripurna ya untuk kita bisa melayani pasien-pasien yang mungkin untuk mendiagnosa, oh
ginjalnya masih baik atau tidak. Termasuk tindak lanjutnya ya, cuci darah kan juga udah bisa ya. Ya, cuci darah, bahkan ada sekarang CAPD ya. CAPD itu mengganti cairan melalui selaput perutnya pasien sendiri gitu. Oh, bisa mandiri berarti. Bisa, Mandiri, bisa gitu. mandiri. gitu ya. Terus yang ada juga transplantasi ginjal ya. Tapi kita belum bisa melakukannya kalau di sini. Oke. Gitu. Iya, betul. Kalau menurut Mas Nuk sendiri nih ya, kan kasusnya sepertinya di rumah sakit Adiatma cukup banyak ya kasus Iya. ginjal ya. Nah itu sih seberapa banyak per tahunnya atau seberapa besar resiko kita nih kalau misal kita mungkin kan gaya hidup juga Iya, pengaruh betul. ya. Ya, betul. Nah, Apalagi lingkungan juga ternyata iya lingkungan mempengaruhi tadi. ya. Nah itu seberapa besar sih kasusnya gitu Oke. yang dijumpai di rumah sakit? Beberapa kasus ya di rumah sakit khususnya di Indonesia ini kita peningkatan jumlah kasus-kasus penyakit ginjal yang menjalani kurang lebih itu 250.000 per tahunnya. Per tahun ya. Nah, apalagi di rumah sakit kita ya dengan namanya RSUD itu kasus kami ada waiting list untuk pasien-pasien yang Sampai menjalani. waiting list ya. Iya, untuk di dialisis Harus saja booking kita harus dulu. booking dulu. Makanya Oh, alah, ya. jumlah pasien yang meningkat itu banyak faktor ya. Tadi faktornya lingkungan kita ya, ternyata lingkungan juga mempengaruhi ya. Terus yang kedua faktor kasus-kasus yang hipertensi, diabetes Oh, itu dan mempengaruhi juga. ya. Dan terakhir tadi pola hidup kita yang tidak sehat ya, dengan makan sembarangan, minum yang sembarangan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya penyakit ginjal tersebut. Oke, tadi Mas Nuk kan menyebutkan pola makan sembarangan, minum Iya. sembarangan. Itu contohnya seperti apa, Mas? Ya, beberapa kasus untuk pasien-pasien kami ya yang sering kita sharing itu dengan pasien, biasanya ada minum yang kemasan. Itu harian tuh minumnya berlebihan ya, makan yang berhari yang Konsumsi rutin konsumsi ya. rutin itu bisa menyebabkan tadi ginjalnya rusak tuh, peradangan terjadi. Oke, oke. Itu bisa terjadi untuk kasus-kasus kami. Oh, Iya, berarti kasusnya bisa karena tadi makanan kemasan. Kemasan. Ya, padahal kalau anak-anak sekarang itu banyak yang minum minuman ya kemasan, betul. terus mie instan Iya. juga. Dari kecil juga mungkin kadang ada yang sudah bisa cuci darah juga ya. Ada. Kasusnya Sekarang anak-anak ada nggak? Ada. Kasus anak pun meningkat sekarang ya. Oh, ya? Kami beberapa diskusi dengan di perhimpunan kami kita ya di Rumah Sakit Karyadi contohnya itu sudah membuka layanan dialisis khusus untuk anak. Jadi ruangannya ada Dialisis khusus untuk anak. Nah, di Rumah Sakit Adiatma ini kami juga sudah mempersiapkan itu. Oke. Jadinya gitu ya. Dalam proses pengembangan, Pengembangan dan apabila ada kasusnya tadi di ruang khusus anak, kami juga udah ada line yang untuk bisa untuk tindakan di ruang tersebut. Oh, berarti untuk Jadi- dibawa ke ruangan ya untuk diperdekatkan dengan Bisa pasiennya. Ya. aksesnya di ruangan. Di ruangan Malah bikin bisa. nyaman ya kalau anak-anak Iya, ya daripada di makanya ruangan kalau sendiri. dicampurkan dewasa, Oh, Kak, betul. biasanya kan mereka pasti takut dan Iya, sebagainya. iya. Bagaimana supaya nyaman dialisis ini bisa dilakukan pada anak-anak. Oke, oke. Tugu Rejo atau Adiatma ini sudah siap untuk kasus anak tersebut dan kita sudah beberapa menjalankan ya dokter ya untuk pasien anak tersebut. Saya. Memang ditemui usia berapa, Mas? Iya, Yang paling untuk dini, pasien. paling dini. Untuk kasus kami di sini usia 7 tahun ya, 7 tahun, 7, sudah ada ya? 8, terus ada yang 10 kemarin. Tapi memang agak jarang di kami ya. Jadi kadang ada, kadang enggak seperti itu. Tapi kasus itu meningkat. Oke, oke. Kalau dari lihat kondisi pasien itu terkait dengan apa, Mas? Yang usia 7, 10 itu udah. Biasanya disebabkan oleh beberapa penyakit nefrotik ya, Oh, atau radang di pada baik, baik. ginjalnya tersebut ya. Itu banyak banget kasus-kasus. Mungkin dokter Arina nanti bisa nambahin kasus yang sindrom nefrotik ya dokter ya. Nefrotik, glomerulonefritis. Ya, Itu Awal radang. mulanya dari situ Awal dulu mulanya ya, dari itu. infeksi. Karena penyakit yang Infeksi. lain, peradangan, terus bisa mengarah ke Bisa. gagal ginjal tadi Gagal itu ya. ginjal tadi. Kalau radangnya itu karena apa, Dok? Ya kalau radang tuh karena infeksi ya. Biasanya paling sering karena infeksi. Bukan Jadi- karena minum es gitu banyak terus Kalau radang infeksi- beda gitu. Batuk. bisa. Iya. Jalurnya udah lebih jauh lagi ya. Iya. Jadi infeksi sih. Biasanya kalau ini sih infeksi saluran kencing ya. Itu kan Karena menahan bisa karena menahan kencing ya, karena status imunnya juga memang mungkin rendah atau dia memang ada kelainan bawaan, itu bisa juga. Itu Berarti genetik kompleks ya, Dok, ya? kompleks. Biasanya kalau anak-anak seringnya seperti itu. Gitu. karena komplain klaster biasanya, Dok. Komplain.
iya. Baik. Terus kan kalau tema ini kan berkaitan sama dampak dengan lingkungan ya. Tadi udah disinggung sedikit ya bahwa kan ada kontribusi saling berkaitan ya antara penyakit ginjal dengan lingkungan, begitu juga dan sebaliknya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih seperti apa sih gitu. Selain tadi kayak polusi seperti Polusi apa udara. yang bisa memberikan impact, apakah otomatis langsung terkena dampaknya atau harus berproses dulu bertahun-tahun terkontaminasi atau gimana ya? Oh, dokter Ari. Sud. Aku kalau sih biasanya kalah. Boleh Pak Dok aja langsung. Oke, kenapa tema ini kita melakukan protecting the planet ya? Jadi kita harus paham lagi, kita harus melindungi ya lingkungan kita. Yang pertama udara kan gitu. Udara sekarang itu polusi udara begitu tinggi di kita, apalagi sekarang global warming ya kan gitu. Adanya pemanasan global mengakibatkan lingkungan yang tidak bersih dari udara. Yang kedua air ini sangat penting teman-teman. Kan gitu tidak akan lihat kan gitu ya. Kita minum apapun, nah ternyata bisa menyebabkan tadi radang di ginjal itu. Makanya padahal nggak terlihat ya Pak? Iya. Terus yang terakhir adalah hawa panas nih, global warming kan gitu ya. Pemanasan global ini akhirnya kita hawanya pengen minum aja. Akhirnya yang enak tuh minum es teh kan gitu, minum minuman yang manis kan gitu. Yang manis di sini ya. Asik. Kalau yang manis itu berlebihan jadi nggak bagus kan gitu. Nah, makanya kita harus ayo kita jaga lingkungan kita supaya tetap bersih, udaranya, airnya, begitu juga tadi suasana atau panas suhu di lingkungan kita. Kalau itu bisa kita jaga, insya Allah ginjal kita juga akan berpengaruh untuk menjadi lebih sehat seperti itu. Itu kan kalau lingkungan berdampak pada kita. Kalau sebaliknya nih untuk pasien-pasien HD ya misalkan udah cuci darah itu kira-kira juga berdampak pada lingkungan juga nggak? Iya. Apa itu imbauan? Kalau pasien dialisis itu atau pasien cuci darah itu ya pasti akan menjaga minum nih, pola minumnya kan, supaya tidak sesak napas dan tidak sesak ya Bu ya, tidak mengalami pembengkakan pada cairan. Dengan adanya lingkungan yang panas, hawanya kita mau apa? Minum yang banyak kan gitu ya. Akhirnya pasien kita nggak terkontrol itu pola minumnya. Begitu juga udara tuh kan gitu ya. Udaranya yang harusnya dia nyaman, akhirnya tidak nyaman tuh, mengakibatkan pasiennya sesak napas dan sebagainya, komplikasinya seperti itu. Oke. Kalau untuk konsumsi penggunaan alat-alat medis hemodialisa itu juga berpengaruh pada lingkungan juga nggak? Setelah hemodialisa. Untuk dialisis ya, apalagi hemodialisis atau cuci darah itu kita ada sampahnya kan itu ya. Setelah kita gunakan sampah-sampah medis itu, dengan meningkatnya kasus, akhirnya sampah juga akan meningkat kan banyak kan gitu. Padahal sampah itu adalah sampah-sampah medis yang berbahaya juga kan gitu. Makanya kalau dengan meningkatnya kasusnya, nanti sampah yang meningkat tadi akan mengakibatkan lingkungan kita tidak bersih lagi. Padahal HD ya Mbak, HD itu paling tidak seminggu bisa 2 kali Pak ya? Seminggu 2 kali dengan waktu 5 jam. Setiap sesi. Seumur hidup ya? Seumur hidup. Kalau tidak transplantasi tadi. Berarti ya memang membutuhkan alat kesehatan yang banyak, sampahnya nanti juga banyak. Bahkan cairan juga mungkin yang digunakan cairan untuk mencuci tadi juga lebih banyak juga. Iya. Kalau terkait dengan tadi yang capek deh tadi, yang CAPD. CAPD. Iya. Kalau yang hemodialisa sudah bisa dilaksanakan di rumah sakit, salah satu rumah sakit Dr. Adiatma, walaupun kita sampai antri-antri ya. Kemarin ada telepon juga dari teman kami, ke Adiatma udah penuh, itu harus antri. Kita sering loh digini nolak rujukan untuk hadir. Harus antri ya. Ternyata ya memang waiting listnya sudah terjadwal dengan seminggu 2 kali pasien-pasien yang sudah. Padahal kita juga menambah terus untuk kegiatan hemodialisa di tempat kita terkait dengan CAPD sendiri. Yang membedakan CAPD dengan hemodialisa yang di rumah sakit. Oke. Tadi yang dijelaskan Dokter Arina ya, kalau CAPD itu menggunakan selaput perut kita. Ya. Jadinya teman-teman kalau pasien-pasien CAPD itu dia dialisisnya tidak perlu ke rumah sakit. Bisa mandiri berarti. Bisa mandiri dilakukan di rumah. Walaupun penata laksanaannya nanti kami sebagai perawat tadi ya, kita akan screening dulu pasien ini mampu tidak melakukan tindakannya. Yang kedua kita akan melihat
rumahnya, informasi data pasien, siapa yang membantu, lingkungannya bersih atau tidak, karena tidak perlu ruangan steril tapi ruangan cukup bersih. Terus kita kaji kemampuannya pasien ini ya, karena kalau mereka dengan ini sudah kita screening lolos, terus informasi datanya, lingkungannya sudah lolos, kita nilai ini pasien ini cocok untuk menjalani dialisis, kita akan lakukan training kan gitu. Setelah training tadi di program operasinya, sehingga utama kita semua pasien-pasien dialisis adalah kualitas hidupnya kan gitu. Kalau kualitas hidupnya bagus, insya Allah dia akan long life itu, istilahnya akan panjang untuk masa hidupnya, kesehatannya lebih terjaga. Makanya CAPD ini atau capek deh tadi kan, capek deh tadi bikin istilah sendiri deh, capek deh. Ini harus kita siapkan dengan baik supaya tadi berjalan dengan baik dan kualitasnya akan lebih baik. Dan CAPD ini dengan HD apa bedanya? HD harus seminggu 2 kali kan ke rumah sakit ya, walaupun seminggu di sini kita pantau kencang tuh kan gitu, dari dokter, dari kami perawat. Nah, makanya untuk HD dan CAPD akan kita pilih screening siapa yang tepat untuk menjalani CAPD dan HD tersebut. Dari itu di rumah sakit apakah mampu? Rumah sakit kita ya, rumah sakit Adiatma sangat lengkap. Fasilitasnya sudah fasilitasnya udah oke. Dokter uronefronya udah siap ya kan gitu. Dokter bedah vaskulernya kita juga udah punya. Dokter penyakit dalam internis khusus dialisis ya, khusus ginjal kita sudah tersedia ada 2. Dokter umumnya sudah ada, apalagi perawatnya ya kita sudah banyak yang memiliki dan bersertifikat. Makanya tidak perlu ragu kalau di rumah sakit Adiatma ya, dia mengalami gagal ginjal pasti akan kita tangani lebih profesional dan lebih kompeten buat kita. Seperti Oke. Tapi meskipun rumah sakit kita sudah lengkap fasilitasnya, tapi kita juga pengennya kan pemirsa tetap sehat-sehat ya. Tetap ya. Itu kita campaignkan di World Kidney Day kan. Lebih baik mencegah. Iya, yang 8 gold itu 8 goldnya itu kata-katanya itu yang 1 gram 3 juta, 2 gram berapa juta itu goldnya tahunya yang itu. Kalau yang 8 gold berapa karat dulu nanti ya? Karatan. Ini kan kita live. Itu ada. Kebetulan ada yang bertanya nih DM di IG ya. DM di IG. Itu Mas Wawan. Oke, saya bacakan. Saya Dian, bukan saya Wawan. Saya Dian, Dok. Mau tanya, Dok. Teman-teman bilang kalau sering minum minuman bersoda dan minum boba setiap hari, wah orang kaya berarti. Jadi salah minum bobanya ya. 25.000 tiap hari, wah lumayan. Itu langsung bikin ginjal rusak, kantong rusak juga sih. Bener nggak sih Dok, terkait dengan minum boba maupun minuman bersoda terkait dengan ginjal? Iya, gimana Dr. Arina? Silakan. Oke, jadi sebenarnya tubuh kita itu kan butuhnya minum air putih aja ya, yang netral, dia nggak memperberat ginjal. Kalau kita tiap hari minum boba, yang pertama kantongnya pasti jebol, ya kan, boros kan. Yang kedua, boba itu kan pasti manis, kadar gulanya tinggi. Terus dia ada bobanya itu yang bulat-bulat itu juga tepung ya, tepung tapioka ya. Jadi udah manis, kalorinya pasti besar. Tepung-tepung itu juga pasti tinggi kalori dan bisa menyebabkan kandungan oksalat di dalam tubuhnya itu jadi naik gitu. Selain bisa resiko karena kalorinya tinggi, resiko jadi diabetes, jadi resiko ada peningkatan oksalat yang bisa meningkatkan resiko batu ginjal. Gitu. Jadi ya bolehlah sekali-kali minum boba, mungkin nggak harus setiap hari ya. Tentunya juga menjaga keseimbangan minum air putihnya juga harus baik gitu. Jadi boleh, tidak ada halangan kalau mau konsumsi boba, tetapi harus dibatasin porsinya ya. Apalagi bagi kita juga boleh. Oh boleh. Itu malah boleh banget. Satu gitu. Satu butir gitu. Jangan. Satu gelas. Satu gelas ya. Oke. Nah di World Kidney Day itu kayak rumah sakit Adiatma kan juga punya selalu mengembangkan pelayanan. Betul. Berinovasi. Iya, betul. Kita punya inovasi. Inovasi apa nih yang sudah dikembangkan di rumah sakit Adiatma? Bagaimana untuk meningkatkan pelayanan hemodialisa kita? Oke teman-teman, untuk inovasi beberapa sih sebenarnya inovasi yang kita lakukan, tapi yang terbaru ini namanya Pak Kusdi. Oh ini yang juara. Pak Kusdi. Kita biar pos dulu ada juara. Penasaran? Penasaran nggak kalau Pak Kusdi itu? Ya? Pak Kusdi itu adalah satu
pakaian khusus dialisis. Ini kita ciptakan pakaian ini khusus untuk pasien-pasien yang menjalani dialisis, sehingga tidak perlu repot pada masalah yang lalu ya. Kita itu kalau setiap melakukan tindakan dialisis ya, hemodialisis itu bajunya harus diangkat, dinaikkan kan, dilepas separuh kan gitu. Nah, ini apa yang terjadi? Pasien terpapar ya, AC-nya dingin ya, akhirnya terus pasiennya lebih banyak yang menggigil dan tidak nyaman pasti ya. Namanya dong cewek kan sebelahan ya, sebelahnya privasinya tidak nyaman lah. Makanya kita ciptakan sebuah inovasi yang sederhana namanya pakaian khusus dialisis. Pakaian khusus dialisis, Pak Kusdi. Pak Kusdi. Singkatan gitu berarti. Singkatan dari Pak. Iya. Oke, kayak apa sih bentuknya? Bisa kita tunjukkan ya. Saya ambil dulu. Oke. Ambilnya kemana? Jauh-jauh ya? Jauh-jauh ya. Nanti Big pen katanya. Putar aja ya, tinggal putar. Oke, ini dia barangnya ya. Iya. pakaian. Nah, ini yang udah dibawa Kasih oleh. Di Shopee. Bukan ya. Silahkan Ya, ini ada dari Mas Adi ya. Iya, ini saya coba ya. Coba ya. dulu. Pakai kamera tengah ini harusnya ini. Oke. Iya, ini siapa tahu nanti cocok bisa buat lebaran ini. Ini mau jadi baju koko soalnya Iya. ya. Jadi kita lebaran lebih awal ini. Ya, Nah, ini yang Ini desain khususnya bedanya apa Mas? betul. Ini harus tahu bedanya ini. Iya dong. kalau teman-teman ya, teman-teman tahu ya ini pakaian seperti biasa. Biasa seperti Apa biasa. sih bedanya dengan pakaian yang kita gunakan harian? Nah, di sini Pak Kusdi ini ya, kalau pasien-pasien dialisis ada dua akses, yaitu akses avesan ya, biasanya di sini. Oh, avesan sekitar sini ya. Atau ada yang namanya double lumen ya, double lumen itu ada di sini nih. Ya, Oh, area sini makanya berarti, Pak, ya? supaya untuk melakukan tindakan lebih mudah, kita akan buka nih area Oh, sini. ini Nah, bedakan, tidak perlu dilepas bajunya. Iya, kalau ngelinting sulit nih. Kalau dilinting apalagi itu susah. Ngelinting sulit. Kayak Makanya- Arafik nanti. Jadi teman-teman kita, teman-teman perawat bisa melakukan nih tindakan mudah ya. aksesnya di sini. Ya. Ini untuk terkait avesan di sini. Avesan. Kalau yang di sini berarti untuk yang Nah, double Yang bed untuk pasien-pasien yang menggunakan kateter atau selang di daerah dada bisa kita lakukan tindakan di sini. Ya. Ini nanti tinggal Dobulumannya itu ya. Dobulumennya kita keluarkan atau kateternya kita keluarkan, lakukan tindakan di sini. Jadi tidak perlu tuh dibuka semuanya bajunya. Lebih cepat juga Lebih ya. cepat, lebih praktis untuk perawat melakukan tindakan ya, dan pasien lebih aman. Lebih aman, nyaman, Nyaman. juga. Pasti Itu yang ya. utama ya, lebih nyaman. Jadi memang aksesnya memang disiapkan untuk lebih mempermudah tenaga kesehatan maupun pasiennya dalam Pasiennya. mendapatkan hemodialisa di rumah sakit itu. Dan pakaian ini kita desain juga bisa digunakan untuk kondangan atau untuk sholat. Jadi bisa lakukan sehari-hari gitu loh. Makanya udah baju koko kan. Nggak perlu harus ganti baju ya, tidak dari rumah langsung pakai baju ini langsung kita. Betul. Seperti itu. Berarti nanti masing-masing pasien HD bisa mendapatkan akses pakaian ini ya Pak Kusdi ini ya? Bisa, boleh. Kalau untuk pasien-pasien kami yang membutuhkan, kami udah ada barcode itu di rumah sakit kami. Tinggal ngisi list ya, namanya, ukurannya, terus aksesnya menggunakan apa, nanti kita udah mempersiapkan. Dan hari ini didukung oleh Rumah Sakit Adiatma Sponsornya dan UPZ ya, UPZ di luar biasa. Lebih bermanfaat. Keren Iya, sekali. keren. Ini Berarti- sih bagus sih. Iya benar, bahannya Iya. juga nyaman digunakan. Dan ini motifnya dibuat supaya tidak monoton ya. Iya. Motifnya. Ini keren sekali UPZ. Oh, baru tahu. Ternyata UPZ itu bisa sampai bermanfaat untuk bermanfaat pasien-pasien. langsung ke teraplikasi ke pasiennya. Betul. Ya, biasanya kan dapatnya beras, Iya. minyak, gitu, Sembako, rumah, ya. rumah. Lu kan banyak karyawannya kan tadi kan. Iya, berarti terkait ini sudah inovasi yang sangat keren. Kelihatannya seperti biasa, ternyata Iya. sangat bermanfaat untuk jalur avesan maupun dobulumennya. Iya. Ini beberapa pasien apakah sudah menggunakan untuk di rumah sakit Dr. Adiatma? Sebagian besar pasien kami menggunakan dan kami siapkan. Apabila tadi ada kerusakan ataupun apa, tinggal kontak ke kami supaya pasien-pasien pesan. Oh, gitu. Oh, baik. Untuk inovasi ini sudah dipatenkan belum ya? Kalau paten kami tidak ya, tapi yang pasti udah kita hakikan kan Oke. gitu. Dan kemarin kita ikutkan beberapa lomba ya. Aduh, Akhirnya juga dapat apa bisa aja? masuk nih kan. Nah, Bisa. salah satunya Satu bukan itu paten loh, ini loh. Nggak Isi bukan paten, ya. paten loh, ini loh. Ini bukti loh. Iya. Itu.
lomba apa Mas yang Iya. Kalau didapatkan? kemarin lomba tenaga kesehatan yang berinovasi, kemudian terus beberapa lomba KIPP ya, itu KIPP kita apa? ajukan kompetensi inovasi daerah kan ini Oh, ya, berarti pemerintah seluruh daerah Jawa Tengah berarti Mbak? Jawa Ceritanya, Tengah ya. ya. Oke. Kita ikutkan terus, tapi alhamdulillah sudah diakui dan teman-teman sudah di beberapa daerah ya, di unit HD yang lain sudah mengaplikasikan juga. Oke, Oh. bisa diadop juga ya. Diadop, silakan Manfaat diadop. untuk contoh ya. Silakan mencontoh, silakan gitu loh. Betul. Jadi tidak hanya untuk kita saja, Kita kita bisa berbagi berbagi untuk untuk teman-teman yang rumah sakit yang Iya. lainnya. Gitu. Karena manfaatnya memang untuk pasien kan? Betul, betul. Dokter saya masih punya utang tadi 8 gold belum. Oh iya. Belum keluar dok. Itu pertanyaannya belum ya? Kelewat. 8 gold. Lu kan dapat baju Pak Gusti. Ini keren ya. Dilepas nggak ini nanti? Lepas. Saya minta yang X3L. Kalau yang L ini kecilan. Iya. Ya, Betul. mau dari Rina. 8 gold ya, apa aja tadi ya? Yang pasti harus sehat ya, menjaga kesehatan, mengkontrol tekanan darah atau tensi, mengontrol gula darah, kemudian makan makanan yang bergizi dan baik, kemudian apa ya, kontrol rutin untuk bagi pasien yang memang sudah menderita sakit gitu, kemudian menjaga supaya tidak minum obat tanpa dari resep dokter. Oke. Kurang dua apa ya? Cek kesehatan dulu. Oh, cek kesehatan tadi sudah cek ya. rutin ya Cek dokter kesehatan ya. sudah. Hindari ini, iya. dokter. Minum air putih itu tadi yang paling penting. Oh iya. Oh, Jadi itu tipsnya ya, ya untuk Mm-mm. pemirsa semua nanti kalau bagaimana cara kita menjaga kesehatan ginjal kita ya. Mm-mm. Oke. Tapi saya tidak setuju air putih dok. Kenapa? Air bening. Oh, Kalau air putih dapatnya Iya, susu. iya. Dapatnya Iya, ya. susu. Jus. Rasa vanilla. Itu ya. Milkshake juga. Milkshake. Sirup itu aja juga putih. ada yang bening ya. Gimana? Mau minta Air netral. Air putih, saya minumnya air putih gitu, tapi susu beruang. Iya. Iya. Iya, ternyata menarik banget ya. Betul, Sampai betul. semakin Berarti, sehat buat Kindra Ya, Dewi. 20 tahun itu bukan waktu yang Singkat. singkat ya untuk berjuang di dunia perginjalan ini. Ya. Jadi sudah kita perlu mengetahui bagaimana kalau terjadi sakit seperti apa, screeningnya seperti apa, faktor risiko. Sebenarnya apa yang menjadi faktor risiko dokter, untuk terkait ginjal ini sendiri? Apakah merokok, minum minuman, terus ini tetangga saya itu sering sekali minum analgetik yang tidak dari resep dokter. Obat warung gitu contohnya Iya, termasuk itu itu. kan. Nyeri sedikit minum obat Iya. penghilang nyeri, minum sedikit minum obat penghilang nyeri. Dan membahayakannya, satu kurang nih, minumnya dua. Waduh. Bikin dosis sendiri. Iya, itu bagaimana dok kalau dari Ya. segi kedokteran sendiri? Jadi kalau memang yang awal itu kan memang kita harus menjaga kesehatan itu dengan tidak sembarangan tadi minum obat. Jadi minum obat itu kan pasti ada keluhan. Kalau dia nggak ada keluhan nggak mungkin kan minum obat. Oke. Yang paling sering itu nyeri-nyeri sendi. Nyeri-nyeri sendi. Awalnya adalah mungkin dia penderita asam urat. Asam urat itu kan kalau pas lagi kumat sakit banget ya. Pasti pasien itu akan cari obat yang bisa cepat ngilangin pereda nyerinya. Mulai dari dosis yang ringan, kemudian dia kalau udah nggak mempan, pasti dia akan cari obat yang dosisnya lebih gede, gitu. Nah kalau dia sudah mulai nyaman seperti itu, lama-lama dia akan ketergantungan kan, Betul. gampang beli sendiri di luar. Nah itu nggak boleh. Ini kan tuh tidak dengan pengawasan dokter ya. Selain karena emang obat anti nyerinya itu juga bisa terlalu banyak dan memperberat ginjal, penyakit asam uratnya sendiri itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya gagal ginjal. Seperti itu, karena asam urat itu kan salah satu komponen sampahnya manusia itu tadi, gitu. Yang jelas kan gaya hidup ya. Jadi kita memang harus gaya hidup yang sehat, olahraga yang rutin, terus minum air yang banyak kayak gitu. Terus kalau misal memang ada masalah kesehatan, segera cek aja supaya kita ngerti deh, deteksi dini gitu. Biar tepat pengobatannya. Nah, gitu. Jangan ragu untuk konsul ke rumah sakit. Kapan konsul gitu. Kalau bicara tadi ya pergi keluar ya go out gitu. Bicara pergi keluar tadi ya agak takut ya, asam urat juga ya ini juga ya. Iya. Asam urat itu kembali lagi ke kebiasaan makan dan Jangan minum nakut-nakutin tadi. dong. Iya benar Karena sih. kan sekarang kan serba instan, serba Betul. manis gitu. Kalau kita nggak kebiasaan
makan baik, minum yang baik juga lama-lama akan mempengaruhi ke kesehatan. Nggak cuma ginjal aja loh, resiko Organ yang lain juga ya. tensi yang tinggi, bisa meningkatkan gula darah, resiko diabetes atau obesitas bahkan kayak gitu. Ya, saya mau pengen makan bergizi juga ya sebenarnya, tapi SPPG tempat saya belum ada. Belum ada yang ngitungin gizi ya. Kalau Mas Aita Jatman udah ada yang ngitungin gizinya Ada, ya. ya. Iya, kalau di rumah belum ada yang ngitungin gizinya. Boleh juga tuh bisa Ibundanya sudah SPPG. Sekolah gizi itu gitu. Ya, itu terkait dengan makanan yang sehat, terus juga harus kita menjaga kesehatan dengan minum air putih yang banyak. Kalau pasien hemodialisis sendiri kan cairannya dihitung. dibatasi. Nah, bagaimana seorang perawat atau seorang dokter mengedukasi ke pasiennya supaya tetap mengkonsumsi cairan dengan jumlah yang dibutuhkan, tidak berlebih karena tadi ada global warming maupun dengan planet yang sudah berubah menjadi kota ini, mungkin ya kan planetnya bundur dari kotaan saking panasnya kan beda. Bagaimana? Sesuai takaran Iya, bagusnya, bagaimana ya. kita dapat mendapatkan cairan yang sesuai Iya. takarannya, itu tidak berlebih. Baik, jadi biasanya itu kalau pasien sudah jatuh ke gagal ginjal kronis, kita biasanya anjurannya adalah untuk menghitung jumlah kencingnya dalam 24 jam. Itu ditakar tuh biasanya tuh, kita tampung, kita cek seberapa banyak tuh jumlah kencingnya dalam 24 jam. Nah, secara gampangnya untuk pasien itu sejumlah air air kencing yang diproduksi, ya segitulah dia boleh minum. Oh gitu. Gitu. Jadi Patokannya itu berarti ya. yang paling gampangnya kayak gitu. Oke. Jadi kalau dia misalnya udah nggak bisa kencing atau bahkan sedikit kencingnya, ya otomatis minumnya juga harus sedikit. Oh, Gitu. biar balance ya. Yang Iya, berapa yang berapa gitu terus ya. kemudian nih kalau misalnya makannya udah pakai kuah, misalnya kuah sup gitu, itu juga sebagai dihitung Oh, dihitung sebagai asupan cairan air yang ya. masuk. Oh. Jadi nggak cuma hanya air minum aja gitu. Penting kan? Oke, jadi Iya. harus Sampai sedetail gitu, itu ya. sedetail itu. Oh. Supaya nggak overload, nggak kebanyakan, karena kalau kebanyakan cairan nanti kan Kerja keluarnya ginjalnya ya, berat keluarnya ya. nggak bisa, tapi dia jadi numpuk di badan, bisa mengakibatkan gangguan keluhan sesak nafas atau kakinya bengkak. Oke, oke. Gitu. Sulit gitu. Ada nanya lagi. Iya. Nggak mau Masih Mbak Dian lagi kayaknya tuh pertanyaan masih penasaran nih. kepo Mbak Dian. Mbak Dian tanya dok, kalau seorang sudah terdiagnosa ada masalah ginjal ringan, tadi ada ginjal berat, berarti kan 5 kilo mungkin ginjalnya ya. Ini kan benar 150 gram tadi, bukan ya, beda. Masalah ginjal ringan, apakah masih bisa kembali normal dengan mengubah gaya hidup? Atau harus pengobatan seumur hidup? Ini tadi ada ginjal tadi kronis, ada yang berat, kronis, terus ringan. Nah ini ringan, bagaimana dokter terkait ini? Untuk memastikan kan kita harus cek ya. Iya, datang ke rumah sakit. Ya, kalau misalnya udah merasa nih ada keluhan-keluhan yang kayaknya udah curiga-curiga nih, aku kayaknya nggak sehat gitu, segera aja cek ke dokter atau ke rumah sakit Dr. Adiatma, tersedia kok dokter. Saya. Iya, nanti kan dokter akan cek keperluannya untuk tes lab barangkali atau cek USG itu. Itu ke dokter spesialis apa, Dok? Spesialis penyakit dalam. Oh, penyakit dalam ya. Hmm. Oke. Jadi lebih baik kalau memang sudah ada keluhan segera cek aja untuk bisa kita tahu nih kalau misalnya emang udah terkena gangguan gagal ginjal, nanti kan akan dicek. Nah setelah keluar hasilnya nanti akan ditentukan ini masuknya ke kategori gagal ginjal tahap berapa. Kalau masih tahap awal kan harus mulai perubahan pola makan gitu dan pembatasan protein terutama gitu. Jadi Tapi kembali bisa nggak dok? Ya, Apa kembali normal lagi fungsinya reversi gitu. itu atau ya harus mudah-mudahan sih mempertahankan? dipertahankan supaya tidak jatuh ke tahap yang lebih berat. Oh. Gitu, makanya kan itu tadi kalau udah ketemu sakitnya nanti kan diobati supaya nggak jatuh ke tahap yang lebih berat lagi. Kalau gagal ginjal awal kan masih dengan pengobatan nih, belum sampai Belum ada perlu treatment cuci darah lain ya. Kecuali kalau udah sampai gagal ginjal tahap akhir, nah itu harus dilakukan terapi pengganti ginjal, cuci darah atau CAPD itu Dan tadi. nggak ada opsi lain selain cuci darah dan transplantasi tadi ya. Iya. Ngeri juga ya. Iya. Kalau di sosial media itu saya melihat Mbak, itu ada yang sampai 7 tahun, 8 tahun masih bisa bertahan. Kalau di rumah sakit Dr. Adiatma sendiri sudah
yang paling lama itu ada sampai berapa tahun kemudian senior Senior. ibu diri saya. Kalau kami namanya lurah ya, Bu. Ada lurah sama anak keras ternyata. ada paguyubannya sendiri kan? Kalau ada lurahnya berarti ada paguyubannya kan? Iya. Kalau di kami ya di RSDA ini kita ada paguyuban penyakit dialisis ya, di mana seluruh pasien-pasien bisa saling support. Namanya kita mendukung, namanya support system ya. Karena kalau rumah sakit sudah mendukung dengan tadi sarana prasarana yang lengkap, perawatnya atau SDM-nya ya, tenaga medisnya juga melakukan support system yang baik. Yang terakhir adalah support dari sesama, kan gitu. Kelompok dukungan sesama ya. Lah di situ paguyuban ini mendukung untuk teman-teman untuk bisa bertahan lebih panjang. Nah, untuk kasus di RSDA adakah yang udah lama? Ya, sementara ini yang paling lama kita ada di 17 tahun. 17 untuk tahun. dialisis. Luar biasa, Pak Lurah. Ya, karena itu dari buka dialisisnya sampai sekarang. Berarti rumah sakit Dr. Yatma sudah 17 tahun lebih, Pak. melayani Iya, kami dari 2009 ya dokter. Ya. 2009, waduh deket dengan 2006 tadi, 3 tahun setelah ada WKD di Indonesia sudah di rumah sakit Dr. Yatma sudah Ada layanan dialisis. dialisis. Dan dia akhirnya juga kami bikin untuk tim kami ya, tim untuk saling mensupport. Apabila ada pasien yang merasa gelisah, cemas tentang dialisis, kami hadirkan teman-teman yang senior tadi untuk mengedukasi, saling sharing. Betul. Kalau dikasih informasi kita kok mendar, kan gitu ya, tidak tersampaikan, Karena bukan tapi sebagai pelaku utama ya. dengan sesama pelaku, insya Allah itu saling lebih percaya karena mereka udah menjalani hal itu. Iya, bondingnya lebih dapat. Lebih dapat. Makanya Seperti kami bikin keluarga. peer support group itu untuk pasien-pasien yang tadi yang cemasnya begitu tinggi, yang depresi, ya kita Tapi yang awal-awal ya. yang awal, kasus-kasus awal pasien-pasien yang tidak mau menolak untuk tindakan dialisis, kita sarankan dari rawat inap, ayo pasiennya dibawa ke unit dialisis supaya saling ngobrol kan gitu ya kepada pasien-pasien kami. Ya apalagi kalau kita ketemu pasien itu ketemunya dokter, ketemu perawat, takutnya itu nakut-nakutin gitu. Nakut-nakutin. Gini lah kalau pelakunya langsung kan seperti keluarga ya. Apalagi ada mosok sih wong kowe urung ngalami lah. Ini pasiennya sudah mengalami 17 tahun sudah ada ya. Dan tahu triknya biar tetap sehat seperti apa, saat drop harus melakukan apa, yang mungkin itu bisa menjadi support system. Di samping support keluarga dari rumah, ternyata juga ada paguyuban tadi. Itu ada arisannya juga tadi. Biasanya paguyuban itu arisan, jalan-jalan, bajunya sama gitu. Kita lakukan pertemuan rutin sih untuk pasien-pasien kami. Untuk saling edukasi juga. Apalagi sekarang udah media online ya kan gitu ya, bisa ketemu video call dan sebagainya, silakan. Malah lebih mudah ya? Lebih mudah untuk untuk support sistemnya. Oke. Kalau tadi Mas Nugroho kan menyampaikan sudah ada yang 17 tahun cuci darah ya. Berarti ini membuktikan kalau kita mau rutin pengobatan, Mas, kita bisa bertahan berumur panjang berarti ya Mas ya. Iya. Oh iya, tapi memang harus telaten ya, karena kan tadi ada yang seminggu 2 kali, gitu kan, ada seminggu sekali. Kalau kami mengedukasi pasien-pasien dialisis kayak ilmu titen kan gitu ya. Tadi kalau saya minum air kok 500 liter udah merasa 500 liter? 500 mililiter. 500 mililiter kok sesak, dikurangi seperti itu. Tadi seperti Dokter Arina ya, urin yang keluar sama yang masuk itu harus sama kan gitu. Atau di awal ya mungkin agak sulit ya untuk pasien yang kok aku ngelak banget pengen minum ya, harus menahan, boleh minum cuma 100 ml, kan kayak pakai gelas kecil. Karena tergoda sedikit lah. Oke. Tapi kalau pasien sendiri sering curhat nggak Pak, kalau dengan misalkan dengan dokter saat visit atau dengan perawat saat melakukan tindakan itu kan 5 jam itu bukan waktu yang lama, yang pendek ya. Berarti 5 jam di rumah sakit seminggu 2 kali 10 jam ya, kayak 2 shift kerja ya. Iya, itu bagaimana, sering cerita nggak untuk pasien-pasien sendiri? Untuk kami ya dari tim medis dan tim keperawatan, karena
saking dekatnya ya, mereka itu kalau curhat bukan sama keluarga, tapi sama kita. Curhat bukan hanya ke penyakitnya, tapi curhat semuanya sama kita. Termasuk urusan yang lain-lain. Urusan yang lain, tenang, nyaman, sambil menunggu ngobrol gitu ya. Itu memang Biar nggak support bosan yang ya. sistem kami yang kita lakukan adalah mereka adalah keluarga kita. Anggaplah mereka keluarga kita, makanya kita rawat dengan baik seperti itu. Memposisikan seperti Rumah itu. sakit Adiatma nggak cuma support secara medis, tapi secara psikisnya juga pendampingannya ya. pendampingan pasien pasti kita dampingi. Sampai di rumah pun kita sering kontakan gitu ya. gitu ya, masih Kontak berlanjutan gini? apabila mereka ada kendala, Iya. di pagi pun mereka bisa langsung chat seperti itu. Nah, dijawab oleh Dokter Arina atau kami yang ada. Oke, berarti Bapak Ibu yang bertugas di sana sedia 24 jam ya untuk Oh siap, melayani ya. kita siap 24 Luar jam. biasa. Jadi pasien-pasien kami alhamdulillah agak senang ya, sangat senang ya di rumah sakit kami, dan bukan kerasannya karena layanannya, tapi layannya lebih baik daripada yang lain. Kekeluargaannya yang luar Iya, itu yang kita karena ya ketemunya setiap minggu dua kali seperti Iya. itu, dan harus meluangkan waktu 5 jam itu bukan waktu yang pendek di setiap harinya. Jadi mungkin seperti keluarga sendiri, merasakan, ikut berempati kepada pasiennya. Tidak hanya perawat dan dokter, sampai manajemen kemarin datang ya Pak ya ke ruang hemodialisa saat tanggal 12. 12-nya berarti Dalam rangka ini World dalam- Health Day ini ya. bulan Maret minggu kedua hari Kamis itu adalah hari ginjal dari sedunia. merangkul pasiennya mulai dari atas manajerial sampai dengan medis sampai dengan perawatan, semua merangkul untuk pasiennya. Bagaimana ikut merasakan itu perasaan sakitnya, ikut merasakan, berempati di situ. Ya. Jadi kalau di kemarin ya, acara kemarin kami untuk tadi mengadakan kunjungan ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu juga gubernur sempat ya mengadakan datang sini. iya. Oke. Jadi untuk yang kemarin tanggal 12 Maret adalah Bu Direktur kita ya untuk merangkul teman-teman sesama. Jadinya kalau tadi ada kesulitan ya, pasien-pasien ada kesulitan, contoh tadi kesulitannya transportasi nih, pasiennya nggak bisa apa-apa, kita juga ada kok untuk ambulan yang antar jemputnya kan kita ya. Ambulan sosialnya kita Ambulan ada sosialnya ya. ada kita dari UPZ, dan itu digunakan oleh pasien-pasien kami. Jadi pasien itu Kan ada biaya biasanya iya, untuk kan datang. satu transportasi mereka kendala biaya, yang kedua mungkin kesulitan cari alat transportasi umum ya. Iya. Akhirnya kami juga bisa menghubungi dari tim UPZ kita yang punya ambulan untuk antar jemput pasien itu, ya. Akhirnya bisa dimanfaatkan di situ. Nah, berarti lebih tepat Lagi, sasaran ya. lagi. Iya. Jadi tidak hanya ada Pak Kusdi tadi, ternyata juga ada ambulan antar Antar jemput jemput. untuk membantu pasien kita dalam melakukan hemodialisa yang ada di Iya. rumah sakit. Ya. Tambah betah ya, tambah nyaman Iya. untuk bisa mendapatkan pelayanan di sini ya. Betul. Udah holistik ini, mulai dari datang pulang perginya aja udah dilayanin ya. Banyak juga itu teman-teman ya, saya lihat di sosial media ya, itu para survivor itu untuk bagaimana mereka tetap berhemodialisa, ternyata harus sampai naik kereta api, Ya, turun, sewa perjuangannya, motor ya. ya. Di sini sampai disediakan ambulan untuk membawa dari rumah ke rumah sakit untuk melakukan hemodialisa. Ya. Aduh, hebat sekali. Jadinya- Saya baru dengar Iya. ada antar jemputnya. Ada ya. antar jemputnya. Selain tadi ada bantuan dari UPZ, selain antar jemput juga nutrisi itu kan gitu ya. Pasien kami juga kami kasih itu nutrisi, susu khusus ginjal ya dokter ya. Itu tiap bulan mereka diberikan dari rumah sakit juga ya, melalui UPZ itu untuk Melalui UPZ. pasien-pasien yang tadi ya malnutrisi. Jadinya mereka harus menjaga kan nutrisinya tetap bagus dengan minum susu khusus untuk pasien ginjal. Saya habis mau tanya, saya kira jualan susu. Susu, Susu ya. ini segini, susu ini segini gitu. Nah, itu kita berikan satu box, satu baik. Itu jadi bulannya. dari rumah sakit sudah memberikan nutrisi juga untuk menjaga kesehatan dari pasien yang Pasien. tetap fit menjalani hemodialisa. Hemodialisis. Luar biasa. Iya. Berarti World Kidney Day-nya ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Betul, Jadi betul. tidak Banget hanya ya. sekedar seremonial, tetapi juga ada aksi nyata. Betul. Tidak hanya itu, tetapi juga pasien dapat merasakan langsung. Tidak hanya petugas kesehatannya saja, tidak dokternya saja, perawatnya saja yang merasakan hari Ginjal. ginjal sedunia, ternyata juga pasiennya ikut merasakan. Ya.
Tadi ada pertemuan, ada Support sharing system, juga support ya. system yang tidak hanya saat di dalam rumah sakit, ternyata juga ada di rumah-rumah saat bisa berkomunikasi, misalkan perlu apa dan melihat Konsultasi ya, 24 kondisi jam pasiennya, betul. Pengalaman dokter ini sudah berapa Tahun, Dok? Saya di ruang hemodialisis itu sudah dari sejak tahun 2019. 2019 berarti sudah 7 Iya. tahun ya. 7 Oke. tahun. Suka duka. Suka duka. Iya. Banyak suka apa banyak dukanya nih? Iya. Oh. Kalau duka nggak usah dinilai Iya. ya. Sukanya Cukup kita sih yang merasakan. Ya, biar yang lain. sukanya itu ya kita juga tetap belajar dari pasien ya. Iya. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sampai susah jawabnya, itu kita juga harus jadi cari tahu tuh pertanyaannya tuh jawabannya apa. Itu sih yang Oh, berarti paling. semangat untuk belajar tadi dong. Iya, iya. Suka belajar. Iya. Jadi bukan hanya pasien yang butuh kita, tapi kita juga butuh pasien ya. Karena dari pengalaman pasien itu kan berbeda-beda. Iya. Basic penyakitnya pun juga lain-lain. Keluhannya juga kadang lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan tuh kadang juga yang kita nggak nyangka itu ditanyain gitu loh. Jadi ya kita juga belajar dari kondisi pasien. Oh ternyata seperti ini gitu. Keluhannya ada muncul seperti ini, kebiasaan-kebiasaan dia, terutama pertanyaannya itu seringnya boleh makan apa sih dok, yang nggak boleh apa sih kayak gitu. Pantangannya apa? Ya pantangannya apa, kalau dikit boleh nggak dok. Kadang masih Layu, masih lihat kepengen ini. kok di rumah ada yang makan itu, aku jadi pengen, boleh nggak dok kayak gitu. Itu sih yang paling sering gitu. Oke. Jadi selain merawat, dokter juga menjadikan pasien sebagai sumber ilmu, sumber pembelajaran ya dok ya. Karena memicu dokter untuk selalu mencari tahu update ilmu ya dok ya. Belajar dari pasien juga. Pasien Kalau experience. Mas Nugroho udah berapa tahun nih? Ini kayaknya kawan dia. Ini kalau dibilang mungkin lurah juga ini dia. Jadi camat. Ya. Di atasnya ya. Ya. Gimana? Mas sudah berapa tahun dulu? Dialisis itu kami dari buka awal ya. Oh dari pembukaan awal nih sudah. Pembukaan 2009 ya, dari 2009 sampai saat ini. Oke, masih bertahan ya. Bertahan di dialisis. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ya, dialisis berkembang dari 4 mesin dulu ya, 4 mesin, terus berkembang jadi 11 mesin, dan berubah menjadi saat ini 16 mesin ya. Dan masih dalam pengembangan ya. Pengembangan lagi, dan kita udah ada tambah layanan di ICU juga, di PICU tadi untuk khusus anak, itu juga kita udah ada lainnya untuk mesin di sana. Akhirnya saya merasakan ya dari patient experience ya, pengalaman pasien itu banyak banget ya. Tadi yang disampaikan Bu Arina ya, kita belajar learning by patient kan gitu ya, belajar dari pasien juga, bagaimana kita ada usaha ikhtiar, bagaimana sabar. Nah, itu saya belajar ilmu kehidupan itu dari pasien-pasien kita. Ternyata ya tadi yang teman-teman lihat, kita lihat ya, untuk pasien itu bisa lebih stabil kondisinya, dia harus ada kata sabar, ikhlas menjalani tindakan dialisis. Saya belajar dari ilmu kehidupan dari mereka, terus terang dari pasien-pasien kami ya, pasien-pasien yang bisa survive itu yang bagaimana. Ya, untuk menjalani dialisis itu memang tidak mudah, ya. Ternyata mereka sabar untuk menjalaninya seminggu 2 kali. Panas dinginnya ruangan, panas dirinya perjalanan, dia udah melalui semuanya, ya. Makanya ilmu yang paling kami dapatkan adalah ilmu kehidupan pada pasien-pasien kami. Seperti itu. Luar biasa, dalam banget ini. Dalam banget ya. Saya bayangkannya itu kayak rumah kedua ya untuk pasien. Iya, second home untuk pasien-pasien kita. Karena perlu perjalanan panjang, perlu waktu yang harus dilewati. Seperti itu. Kalau mungkin bicara bahagia ya banyak bahagianya. Pasti. Tapi di saat mereka butuh teman untuk bercerita, nah itu datangnya kita untuk itu. Kehadiran kita sangat dibutuhkan pada saat itu. Iya, seperti itu. Oke, baik. Tidak malah nyukur ya. Jangan Boleh, nggak Itu langsung. kita bikin sebuah lingkungan yang positif ya untuk pasien-pasien. Positive vibes, ya. Ya, positive vibe untuk hari ini ya. Gitu, jadi Lebih menambah banyak keluarga. Iya, betul. Iya. Ketemu di sana, wah, ini buluku nih, ya, gitu. Mungkin mereka sendiri kalau ketemu pas jadwalnya bareng, friend gitu kan. Ada yang berangkat bareng. gitu ya. Senang malah Ini ya. sebenarnya saya nggak mau keluaran yang ini.
Apa? Kadang kalau saya lewat, baunya durian. Oh iya. Ternyata sharing pasiennya juga, wah banyak sekali cari. gitu ya. Aku gue iki ya. Saling berbagi ini ya. Iya, Berbagi iya. bekal Mungkin gitu ya. tidak untuk mereka, tapi bentuk kasih sayang mereka dengan saudara-saudaranya yang ada di sini. Iya, dong ada durian. Tergantung musimnya apa. Kalau musim durian dan berarti durian. Kalau Aceh nggak bau. bau ya, nggak kurang bau. Tapi untuk di dialisis itu semakin ilmu yang paling dapat selain di pasien juga ke keluarga ya. Keluarga itu yang kita melihat ya, saling support ya. Kalau keluarga supportnya kuat ya, dia mengantar, mendukung untuk apapun terapi yang dilalui. Pasiennya akhirnya juga nyaman itu kelihatannya, bahagia mereka menjalani ya. Jadi biasanya yang akan kami lihat selain dari pasien yang kita support juga keluarganya ya. Karena ada ya untuk keluarga yang menemani yang harus saling mendukung, itu yang harus kita juga jaga. Karena beberapa pasien banyak tuh yang keluarganya sampai bosen nih untuk menjalani dialisis, akhirnya ditinggal keluarganya kan gitu juga ada. Tapi dengan adanya kita ya family support itu juga menggantikan. Makanya beberapa pasien yang tidak ada keluarganya mereka sangat enjoy aja. Yang penting ada keluarga kok di rumah sakit ya. Dan saling sesama keluarga pasien juga mereka saling mendukung di situ. Ya, istimewa ya. Semakin dalam mengenal dialisis semakin banyak yang bisa kita ukit. Iya sih. Oke, kalau tadi kan sudah dibahas experience dari Bu Arina sama Mas Duk ya. Mungkin sebelum kita tutup ya, ada nggak pesan dari Bu Arina untuk para pemirsa bisik-bisik nih, termasuk juga untuk para pasien hemodialisa yang saat ini masih sedang menjalani hemodialisa? Oke, bagi kita yang masih sehat, tetap jaga kesehatan, gaya hidup yang sehat, jangan lupa olahraga, makan minum yang baik. Kemudian bagi pasien-pasien yang sudah menjalani hemodialisa, tetap semangat, jangan pernah menyerah gitu. Masih banyak teman-teman kita yang sayang sama pasien. Itu aja sih. Saya jadi terharu ya. Dok, bisa kan Dokter Afrizal juga loh. Oh ya, luar biasa. Dokter Afrizal saya lihat tadi, Bu Janti saya lihat yang ikut berperang di dunia hadi juga. Oh iya. Pak Afrizal itu mensupport kita juga ya, khusus untuk akses vaskuler. Kalau kita penting akses itu ya. Kolaborasi akses vaskuler itu adalah nyawanya itu pasien-pasien dialisis ya. Kalau mereka tidak punya akses vaskuler kan gitu ya, kita nggak bisa nih perawat untuk melakukan tindakan dialisisnya. Makanya kita memerlukan tadi dokter bedah vaskuler untuk mempersiapkan akses itu lebih mudah untuk kita layani dialisis tersebut. Rumah sakit Muardi juga bergabung. Muardi lebih lengkap lagi ya. Selamat. Iya, mungkin apa ya pesan dari Mas Nuk untuk sobat-sobat bisik-bisik yang ada di rumah, untuk keluarganya pasien hemodialisa. Banyak nih kayaknya. Banyak. Saya tuh kalau pesan banyak ini, saya listnya ini ya. Untuk pasien dan keluarga yang merawat pasien penyakit ginjal, kami harapkan tetap semangat ya, tetap saling support dalam keluarga, support terapi ya, karena itulah hakikatnya untuk layanan dialisis. Kami sebagai tenaga medis dan tenaga perawat tidak mampu melakukan apapun kalau tanpa support dari pasien sendiri ataupun keluarga tersebut. Makanya dengan keluarga pasien adalah kunci utamanya. Ya, yang untuk pasien keikhlasan untuk menjalani dialisis ini supaya lebih baik, lebih berkualitas, sesuai dengan anjuran dokter kan gitu ya. Untuk kami, untuk teman-teman yang masih sehat nih, teman-teman masyarakat yang sehat, tetap jaga ginjal Anda dan tetap jaga lingkungan Anda supaya kita tidak menjalani dialisis ya. Kita semakin banyak ini yang menjalani dialisis, maka itu kita yang sehat, ayo kita ubah pola kita untuk makan yang sehat, minum yang sehat, dan beraktivitas yang sehat pula gitu ya.
Oke, udah lengkap ya. Udah lengkap. Untuk paripurna. 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 Sehat harus jiwa dan raga. Ya. Amin. Untuk perawat dari perawat dan tenaga medis, ya. Perawat dan tenaga medis, ayo tingkatkan kompetensi kita ya, untuk memberikan layanan yang lebih baik untuk pasien-pasien kita. Ingat, pasien adalah keluarga kita, kan gitu ya. Untuk memberikan yang terbaik keluarga kita. Itu aja untuk kita. Iya. Luar biasa. Sudah, cukup. Semua. Ada Mbak Inge juga. Ini Mbak Inge cepat sehat ya. Ini masih sakit. Oh, Semoga iya. cepat sehat Mbak Inge. Ini sakit-sakit pun lihat kita di sini. Luar biasa. Tipat. Iya. Tadi mungkin juga membuka wawasan sobat bisik-bisik yang ada di rumah. Oh, aku pengen jadi perawat hemodialisis dong karena tergambar dari ini. Ya, gitu. Jadi ya semoga menjadi cita-cita teman-teman semuanya bisa menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi tenaga medis, tenaga kesehatan yang kompeten. Luar biasa, Ya. Oke. Begitu Mbak Mauli. Ya, baik, pembahasan kita hari ini ya di Bisik-Bisik terkait dengan World Kidney Day cukup hangat dan hot ini ya. Iya. Udah panas kita, udah panas ini ya. Kalau mau dikulik lagi pasti lebih banyak lagi yang bisa kita bahas ya. Betul. Cuman sayangnya waktu kita terbatas dan mungkin sampai di sini aja ya pembahasan kita hari Baik. ini. Kita akan berjumpa lagi di Bisik-Bisik episode berikutnya tentunya Mas Betul. Ahmad ya. Yang tentunya materinya terlebih menarik lagi. Iya. Karena ternyata rumah sakit itu sangat kompleks, Iya. sangat banyak sekali yang bisa dibicarakan dari depan sampai belakang. Betul. Terima kasih kebersamaannya teman-teman bisik-bisik kalian di rumah. Nantikan di bisik-bisik selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan kata dari kami karena kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adiatma, tulus melayani sepenuh hati. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Tutup, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. BKD sehat untuk semua. Menumpuk apa ya?